Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya full spoiler One Piece chapter 1112 sudah dikonfirmasi oleh Redon bahwa di chapter 1112 akan memperlihatkan kembali pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead. Yap, menurut Redon, chapter kali ini akan banyak sekali menghadirkan kejadian-kejadian menarik sekaligus membuat para fan One Piece sangat penasaran. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan full spoiler One Piece chapter 1112. One Piece chapter 1112 kali ini mendapatkan judul Aspek Keras. Nah, dalam astrologi, kata aspek adalah sudut yang dibuat planet satu sama lain dalam horoskop. Sehingga kemungkinan besar judul chapter kali ini akan mengacu pada kekuatan dari para Gorosei. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover story yang memperlihatkan Kinemon yang sedang memberikan Yamato uang dan membisikkan sesuatu dengan wajah mesumnya. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan salah satu kroco angkatan laut yang melaporkan bahwa Gorosei no Zoro telah berhasil menghancurkan semua pacifista. Lalu di waktu yang bersamaan, di pantai timur Pulau Egghead, kita pun diperlihatkan Franky yang telah berhasil mengalahkan Vice Admiral Red King dengan teknik tinju Strong Right. Sementara itu kita juga diperlihatkan Bonnie yang telah berhasil mengubah Vice Admiral Palm Sky menjadi seorang anak kecil dan langsung menendangnya hingga menangis. Tentu saja, salah satu Vice Admiral yaitu Guillotine yang melihat kemampuan Bonnie pun sangat terkejut dan mengatakan bahwa Bonnie sangat tega sekali menyakiti seorang anak kecil. Oh iya bosku, sedikit informasi ya, di chapter kali ini kita tidak diperlihatkan Jinbe dan Zoro. Kemungkinan besar mereka akan memiliki peran penting di chapter berikutnya. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di laboratorium. Nah, di sini Vega Pangyok menjelaskan kepada Gorosei Mars bahwa kemungkinan besar ruangan monitor yang ada di laboratorium adalah pusat siaran dari Dr. Vega Pang. Tentu saja, tanpa basa-basi lagi, Gorosei Mars kemudian menembakkan sinar laser yang sangat besar untuk menghancurkan ruangan tersebut dalam waktu sekejap. Namun, alangkah terkejutnya Gorosei Mars saat mengetahui bahwa siaran tersebut tidak berhenti. Jelas hal ini pun membuat Gorosei Mars dan Vega Pangyok kebingungan. Yok kemudian mengatakan bahwa Dr. Vega Pang kemungkinan besar menggunakan sebuah denden musi jenis baru yang dia gunakan untuk menjadi sumber siaran tersebut. Nah, denden musi ini bernama Haisin Denden Musi. Yok juga menegaskan bahwa denden musi ini disembunyikan di suatu tempat. Tentu saja Gorosei Mars yang tidak punya waktu lagi, kemudian berniat untuk menghancurkan seluruh laboratorium untuk menghentikan siaran Dr. Vega Pang. Namun hal tersebut dihentikan oleh Vega Pangyok. Yok menegaskan bahwa tempat pengembangan senjata dan gardu pembangkit listrik juga ada di laboratorium. Itu sebabnya jika laboratorium ini dihancurkan, maka akan menimbulkan sebuah ledakan yang sangat kuat yang akan menghancurkan Pangrikot. Bahkan kemungkinan terburuknya, hal ini bisa menghancurkan seluruh Pulau Egghead. Jelas hal ini pun membuat Gorosei Mars berpikir bagaimana cara menemukan denden musi tersebut. Nah, di momen yang bersamaan, tiba-tiba Gorosei Mars mendengar suara kecil yang berasal dari Pangrikot. Gorosei Mars merasa bahwa kemungkinan besar itu adalah denden musi Haisin. Hingga pada akhirnya, Gorosei Mars pun terbang menuju ke Pangrikot. Di tempat yang berbeda, akhirnya kita diperlihatkan nasib dari Stacy dan Kaku. Nah, rupanya Kaku yang telah sadar kembali kemudian bertanya kepada Stacy, apakah dia telah ditinggalkan oleh kelompok bajak laut topi jerami? Padahal sebelumnya Stacy ini telah mengkhianati CP0. Stacy pun kemudian menjawab, "Oh, tentu tidak hidung panjang. Saya tidak dikhianati dan saya memilih untuk tetap berada di sini untuk menyelesaikan pekerjaan terakhir saya." Kaku pun kemudian bertanya, "Pekerjaan apa yang kau maksud?" Stacy lalu menjawab bahwa dia akan menutup Frontener Dome saat kelompok bajak laut topi jerami melarikan diri. Setelah itu scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelompok dari Nami. Nah, di sini Nami dan Usopp
telah menyiapkan sebuah kola untuk energi dari kapal Tosen Sunny. Namun tampaknya Nami sedikit ragu karena menurut Nami, tanpa Vega Force One, kapal Tosen Sunny tidak bisa terbang cukup jauh untuk mencapai lautan. Vegapunk Edison pun kemudian mengatakan untuk tetap mempercayainya karena dia yakin kapal Tosen Sunny akan berhasil melewati penghalang yang ada di Pulau Egghead. Vegapunk Edison juga menegaskan laporan simulasi kerusakan eksternal pada dirinya pun hanya menunjukkan angka 78%. Hal ini tentu saja tidak akan membuatnya mati. Shin pun kemudian membawa kita ke tempat arena pertarungan. Ya, kali ini kita diperlihatkan kembali pertarungan Luffy, Dory, Brogy versus ketiga Gorosei yaitu Jupiter, Warkuri, dan Saturnus. Luffy dan duo raksasa yang sebelumnya berniat untuk kabur kemudian dihentikan oleh Gorosei Jupiter dengan wujud cacing raksasanya. Ya, kali ini Gorosei Jupiter menyedot udara ke dalam mulutnya dengan kekuatan yang sangat besar hingga mampu menarik Luffy, Dory, dan juga Brogy. Luffy yang tertarik oleh kekuatan Jupiter pun kemudian memperlihatkan ekspresi wajah yang konyol. Sambil tertawa, Luffy kemudian mengatakan, "Aku punya ide bagus. Jika kau lapar, mengapa kau tak makan saja gedung-gedung ini?" Hingga pada akhirnya, Luffy pun menendang seluruh bangunan yang ada di Pulau Egghead dan mengakibatkan bangunan tersebut terhisap ke mulut cacing Gorosei Jupiter. Namun tiba-tiba setelah Luffy melakukan hal itu, Luffy mulai kehabisan staminanya dan mulai melemah hingga membuatnya menjadi tua. Di sisi lain, Brogy yang mengetahui bahwa Luffy sudah kehabisan staminanya, kemudian mengeluarkan kue khas dari Pulau Elbaf yang terbuat dari fermentasi daging Seeking dan memberikannya kepada Luffy. Nah, secara ajaib, Luffy mulai pulih kembali dan mengatakan bahwa kue ikan asing itu sangat tidak enak. Tetapi berkat kandungan gizi dari fermentasi daging Seeking, membuat Luffy langsung bertenaga dan kembali ke wujud nikahnya. Sementara itu di sisi lain, Gorosei Warkuri yang melihat hal ini pun langsung mengejar Luffy, Dory, dan juga Brogy. Tentu saja Luffy yang telah pulih kembali semakin bersemangat dan langsung menghajar Warkuri dengan teknik Gomu Gomu no Red Rock tepat mengenai kepalanya. Namun alangkah terkejutnya Luffy saat dirinya merasa kesakitan dan mengetahui bahwa tangannya tersebut telah mengeluarkan darah. Nah, kemungkinan besar ini karena kekuatan haki dan kulit dari wujud babi ngepet Warkuri yang sangat keras ya bosku. Di sisi lain, di dekat Labo Fest, Saturnus rupanya memutuskan untuk pergi mendaki melewati awan untuk menuju ke Labo Fest. Nah, tiba-tiba Nami dan Usopp pun dikejutkan dengan kemunculan Gorosei Saturnus di hadapan mereka. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke pantai timur Pulau Egghead. Nah, setelah berhasil mengalahkan beberapa Vice Admiral, salah satu raksasa kemudian membawa Bonnie dan Franky menuju ke kapal mereka. Namun tiba-tiba saat akan melangkah ke kapal, Gorosei Nusjuro kemudian mentus bol Franky dari arah belakang. Jelas hal ini pun membuat Bonnie sangat terkejut dan bertanya, sebenarnya siapa Pak Tua Botak berwujud kuda itu? Lalu kemudian di akhir chapter, kita pun diperlihatkan Gorosei Mars yang tengah berjalan menuju ke Punk Record. Nah, di sini Gorosei Mars akhirnya menemukan Denenmushi yang digunakan oleh Dr. Vegapunk untuk melakukan siaran. Sebelum menghancurkan Denenmushi tersebut, Gorosei Mars mengatakan, "Jadi ini dia sumber masalahnya. Kamu sial terus Vegapunk. Semua usahamu untuk bertahan hidup akan sia-sia saja." Tetapi tiba-tiba saat akan menghancurkan Denenmushi tersebut, Gorosei Mars mendengar sesuatu yang aneh. Ya, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan raut wajah Gorosei Mars yang terlihat cemas. Seakan-akan Gorosei Mars ini melihat sesuatu hal yang membuatnya ketakutan. Well, chapter yang sangat menarik ya bosku. Meskipun di akhir chapter membuat kita semua penasaran, sebenarnya apa yang membuat sekelas Gorosei Mars cemas dan sampai membuatnya terlihat ketakutan. Next akan kita bahas ini ya bosku, di segmen analisa chapter 1112 setelah chapternya rilis, oke?
Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1112. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang chapter kali ini, silahkan tuliskan komentar kalian ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.